Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada Bapak Hayuna Yuwarno selaku dosen pendidikan Pancasila kelas D Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Mekanisme Musyawarah Mufakat. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama saya sendiri, Aji Santoso, kemudian ada Farhan Mirza Banazi, kemudian ada Nugraini Manuhara, dan Siswadi Perdana Putra. Lanjut menuju ke materinya. Pertama, pengertian musyawarah. Apa sih pengertian musyawarah itu? Dalam pengertian bahasa, musyawarah itu suara atau berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Tata negara Indonesia dan kehidupan negaranya. Seperti surau, rembuk desa, kerapatan nagari, dan demokrasi. Dalam istilah, musyawarah dapat diartikan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan bersama dan penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Kemudian pengertian mufakat. Mufakat itu apa sih? Mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang ada di dalam musyawarah. Jadi jika sudah terjadinya musyawarah dan disetujui oleh semua pihak akan menciptakan mufakat. Kemudian ada tujuan dari musyawarah dan mufakat. Ada 3 tujuan dan musyawarah mufakat. Yang pertama, mengambil keputusan dari sesuatu permasalahan, dan yang kedua, mendapatkan kesepakatan bersama atau mufakat. Yang terakhir ada menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farhan. Silakan Mas Farhan. Terima kasih Haji. Selanjutnya ada manfaat dari musyawarah. Manfaat dari musyawarah ada 3. Yang pertama, melatih untuk menyuarakan pendapat atau ide. Setiap orang pasti memiliki ide atau gagasan yang dapat diungkapkan dengan mengikuti musyawarah. Seorang bisa dilatih untuk mengutarakan pendapat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar. Yang kedua, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Pendapat itu pasti berbeda dan juga akan ditemui dalam musyawarah yang melibatkan orang banyak. Pendapat-pendapat yang berbeda ini dikumpulkan kemudian ditelaah secara bersama-sama baik dan juga buruknya. Sehingga pada akhir pembahasan itu akan terpilih satu atau juga lebih hasil yang paling baik. Yang ketiga, terciptanya stabilitas emosi. Dalam musyawarah itu yang pastinya akan ditemukan pendapat yang berbeda dari yang kita sampaikan. Hal semacam itu akan melatih diri kita supaya dapat memahami dan menahan emosi dengan cara menghargai segala macam pendapat orang lain dalam musyawarah, sehingga membuat emosi antar anggota juga tetap stabil. Next. Pada slide selanjutnya ada ciri-ciri dari musyawarah. Yang pertama, dilakukan untuk kepentingan bersama. Kedua, mudah dipahami atau usul pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang keempat, bersumber dari hati nurani, yaitu dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Selanjutnya ada nilai mendasar untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada nilai kebersamaan, yang kedua nilai menghargai pendapat orang lain, yang ketiga nilai kebebasan mengemukakan pendapat, dan nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada prinsip musyawarah dan mufakat. Yang pertama, bersumber pada Pancasila. Musyawarah harus bersumber pada Pancasila, terutama sila keempat, karena Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, sehingga keputusan yang diambil harus berdasar pada Pancasila. Prinsip yang kedua, setiap keputusan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah harus bersumber pada Pancasila, maka dari itu setiap keputusan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila maupun sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam musyawarah. Setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpendapat di dalam musyawarah dengan syarat setiap orang harus menaati asas-asas dalam berpendapat. Yang keempat, setiap
keputusan harus dilaksanakan semua orang. Setiap orang yang terkait dengan musyawarah harus melaksanakan dan menerima setiap keputusan yang dihasilkan. Jika ada yang tidak melaksanakan, maka ketertiban dan keamanan mungkin tidak akan terwujud. Dan yang terakhir, apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan voting. Ketika di dalam musyawarah terjadi perdebatan yang sengit dan tidak membuahkan keputusan, maka cara untuk menghasilkan keputusan selanjutnya adalah dengan mekanisme voting, yaitu pengambilan suara terbanyak. Baik, untuk selanjutnya yaitu mekanisme yang baik dan benar. Maksudnya seluruh anggota mengikuti musyawarah harus mementingkan kepentingan anggota, bukan pribadi. Kemudian selanjutnya yaitu seluruh anggota dapat mencerna dan memahami apa yang sedang dimusyawarahkan. Kemudian semua anggota harus sadar bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik bagi anggota. Kemudian seluruh anggota harus bisa menahan emosinya pada saat keputusan yang diambil tidak sesuai apa yang diharapkan. Kemudian seluruh anggota wajib menaati peraturan yang sudah ditetapkan walaupun hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya yaitu ada beberapa. Yang pertama, sesama peserta rapat saling memahami dan toleransi. Kemudian masalah yang dibahas jelas, apresiasi semua peserta rapat dapat disalurkan, kental dengan suasana kekeluargaan, tercapai kata mufakat, menghasilkan keputusan bulat, timbul masalah baru yang terkadang keluar dari topik pembahasan, waktu pembahasan yang cukup lama, keputusan sering diabaikan, dan yang terakhir yaitu peserta cenderung pasif. Jadi kesimpulan dari kita yaitu dengan bermusyawarah kita bisa mendapatkan beberapa jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Pendapat yang berbeda dari orang lain mungkin bisa lebih baik dari pendapat kita sendiri. Maka dari itu sangatlah penting untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain untuk mencapai mufakat bersama. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.